Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, langsung saja kita mulai dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya itu diberi amanah menyampaikan materi yang cukup berat sebenarnya, dan menurut saya kurang pas untuk antum, terlalu berat. Itu levelnya anak kuliahan temanya ya. Makanya pada kesempatan ini saya hanya akan yang pertama terkait dengan etika berorganisasi. Yang pertama, yang kedua terkait dengan penajaman atau saya akan mencoba untuk memunculkan di benak antum terkait dengan apa yang seharusnya antum lakukan setahun ke depan. Itu yang paling penting, ya. Sebab ketika antum sudah di SK-kan menjadi pengurus GPH, kemudian antum tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Kan jadi tidak enak. Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan, terus targetnya apa, ya. Ini kan perlu dipertajam. Ini tujuan dari LDK ini. Sebab kalau hanya LDK, antum kan sudah dapat materi-materi kepemimpinan, sudah tahu lah bagaimana cara memimpin, apa macam-macam sudah tahu. Makanya pada kesempatan ini saya akan fokus pada dua hal, yakni etika berorganisasi. Yang kedua terkait dengan penajaman program. Coba ngacung tangan yang ketua, sekretaris dan bendahara. Ketua, sekretaris, bendahara. Ozan, terus Mufida, terus Faiza Imro'an. Oke. Yang koordinator ibadah. Antum koordinator ibadah. K3. Terus kesehatan. Antum bagian kesehatan. Terus apa lagi? Yang taklim. Humas. Keamanan. Ada berapa koordinator? Ada 6 koordinator. Jadi secara struktur ada ketua, sekretaris, bendahara, kemudian di bawahnya dibantu oleh 6 koordinator. Baik. Kira-kira model organisasinya kan begini. Model strukturnya maksudnya. Ketua, kemudian dibantu oleh 2 orang, sekretaris, bendahara. Nah, semua program kerja yang akan dicanangkan oleh ketua ini ya, ini dibantu oleh 6 ya. 6 koordinator ini. Jadi 6 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 koordinator yang akan membantu pekerjaannya atau program kerjanya GPH tahun 2025 ini. Tapi sebelum masuk ke sini, yang pertama terkait dengan etika berorganisasi. Kalau antum mendengar etika berorganisasi seperti ini, apa yang terbayang dalam benak antum? Apa yang terbayang? Ini kabelnya tidak bisa lebih panjang lagi ya. Apa yang terbayang di benak antum jika ketika mendengar etika berorganisasi? Apa? Wis, ini bukan masalah benar salah. Sak taunya, sak pahamnya, cara mengelolanya. Oke, Bu Sekretaris,
Apa yang terbayang dalam benak antum terkait dengan etika berorganisasi atau etika organisasi? Tata cara dalam berorganisasi. Coba kesehatan, koordinator kesehatan, apa yang terbayang dalam benak antum ketika mendengar etika berorganisasi? Belum punya bayangan? Oke, tidak apa-apa. Antum bukan untuk disalahkan atau apapun. Ini lebih kepada pembekalan. Pagi ini juga saya, tadi sudah Ustaz Hamzah, apa materinya Ustaz Hamzah tadi? Satu orang aja. Membangun? Oh, itu hebat sekali. Makanya tinggi sekali ya. Makanya kan, tapi itu bagus. Cuman saya berpikir dari kemarin, kalau saya menyampaikan materi begini, antum tidak dapat apa-apa dari LDK ini. Saya pengen antum dapat sesuatu yang berguna, bermanfaat bagi antum ketika antum mengemban amanah GPH ini setahun ke depan. Etika berorganisasi, saya belum akan menyebutkan pengertiannya. Contohnya begini, antum kan ini semua pengurus GPH. Nanti salah satu yang akan antum lakukan adalah rapat. Betul? Rapat secara bahasa itu berarti dekat. Artinya kalau antum rapat itu mendekatkan perbedaan yang ada hingga mencapai satu keputusan atau kesepakatan bersama. Itu rapat. Makanya antum jangan menyepelekan rapat. Salah satunya etika berorganisasinya antum dalam rapat apa? Hadir kalau diundang, izin kalau tidak bisa hadir. Itu etika, tata krama. Ini yang paling mudah. Saat ini antum menjadi pengurus GPH, ini hal memang ringan. Tapi ketika antum naik level menjadi misalnya pejabat suatu saat, rapat itu menjadi sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu, keputusan yang akan disampaikan kepada rakyat. Kalau hari ini atau setahun ke depan, antum masih pembelajaran. Sehingga antum belajar tentang bagaimana mengambil keputusan bersama yang disepakati bersama. Itu etika yang paling ringan adalah hadir ketika diundang, izin kalau tidak bisa hadir atau berhalangan. Etika yang kedua, ini yang berat. Dalam sebuah rapat pasti ada perbedaan pendapat. Betul? Yakin nih? Kenapa kok beda pendapat? Kenapa? Ada yang di rumahnya punya anak kucing? Anak kucing atau kucing yang beranak? Enggak punya, enggak ada yang suka kucing ini. Antum kalau di rumah punya kucing itu ketika lahir warnanya sama, hitam semua, atau putih semua, atau macam-macam warnanya. Itu aja dari satu ibu, apalagi antum dari orang tua yang berbeda. Otomatis apa yang ada di kepalanya antum itu akan berbeda antara satu dengan yang lain. Sehingga perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang pasti atau niscaya terjadi. Tidak hanya pada antum, dimanapun antum berkelompok, berorganisasi, berjamaah, perbedaan pendapat itu pasti ada. Apa tadi etika pertamanya? Kalau diundang, hadir. Kalau berhalangan, itu yang pertama. Yang kedua ini, jika antum sudah di suatu ruangan, sudah mengambil keputusan bersama, sudah ketok palu, maka ketika keluar dari ruangan, misalnya di ruangan ini yang diputuskan adalah kita sepakati A. Kan biasanya nanti di dalam ruangan itu ada yang jadi saya B, jadi saya C, bahkan mungkin Z.
Ketika sudah diketok palu diambil keputusan A, maka antum keluar dari ruangan itu, walaupun di ruangan itu antum sebenarnya memilih B atau C atau bahkan Z, keluar dari ruangan itu antum harus menyuarakan yang sama, yakni itu namanya taat kepemimpinan. Ini mulai berat ya. Antum mungkin berat. Saya nggak setuju sebenarnya, apa namanya, nggak setuju dengan pendapat itu. Tapi kalau sudah disepakati di ruangan, keluar dari ruangan itu, antum harus menyuarakan apa yang disepakati di ruang rapat. Bukan kemudian antum bilang, oh enggak, saya nggak setuju. Itulah yang nantinya akan melemahkan antum sebagai satu kesatuan pengurus GPH. Antum akan dicap, pengurus GPH-nya aja nggak kompak. Disinilah beratnya menjadi pemimpin. Disinilah beratnya menjadi ketua GPH. Salah satu hal yang paling berat jadi pemimpin itu apa? Ketika apa namanya, perintah kita itu tidak ditaati, itu seneng, dongkol, marah, mau nangis, pokoknya macam-macam. Ya memang kalau bagi orang yang tidak di posisi itu, dia tidak akan merasakan. Tapi orang yang berada di posisi itu, dia tahu betul. Makanya kenapa penting etika ini? Nilai pentingnya etika ini apa? Menjaga kewarasan pimpinan. Sebab kalau pimpin apa kerjaannya Ozan itu apa nanti? Ozan itu dua hal aja kerjaannya. Secara garis besar ya, dua hal. Mikir bagaimana programnya bisa jalan. Setelah selesai mikir, omongkan. Ketika ngomong itu disepakati. Itu kerjaan mikir itu tidak sesederhana makan, tidak sesederhana tidur, tidak sesederhana ngomong. Mikir itu berat, berat. Ya. Nah, antum sekarang belajar ini. Tapi saya bukan nakut-nakutin Ozan Anda. Saya tidak nakut-nakutin. Tapi ini memang kenyataannya. Ya, kenyataannya. Ini adalah media latihan. Antum kalau bisa mengelola pikiran ini, maka antum tidak akan stres. Ya, sesekali stres biasa. Tidak ada manusia yang tidak stres. Ya. Itu untuk apa namanya, mengurangi stres. Maka antum jika mampu melewati ini, maka antum bisa naik ke level berikutnya yang lebih berat. Karena hidup ini aslinya itu adalah tangga kehidupan yang tambah berat. Antum naik tangga pertama itu berat, naik tangga kedua lebih berat, naik tangga ketiga lebih berat lagi. Nah, itu tambah berat. Coba tanya bapak ibu antum, coba tanya sama kakak neneknya antum, apa hidupnya tambah enak? Adakah yang hidupnya tambah enak? Tidak ada. Yang sudah kakek nenek itu justru tambah takut. Entar lagi mati. Kayak ketemu malaikat bukan nakir. Masya Allah, itu tambah takut itu. Ya. Itu bayangan masa depannya. Bayangan masa tua orang tua itu salah satunya apa? Kalau tua siapa yang rawat ya? Yang cuci baju aku siapa? Kalau dia sudah tidak bisa cebok sendiri, siapa yang cebok ini? Itu ketakutan semua orang tua di muka bumi. Termasuk saya. Apalagi anak saya laki-laki semuanya, tiga-tiganya. Oke, jadi nah itu ada di sekalian. Jadi antum yang kedua itu adalah etika berorganisasinya adalah menyepakati atau hormati pendapat yang sudah disepakati. Ini saya harus menyampaikan sekarang karena saya pengen menginginkan antum itu kompak, ya solid, kerjasamanya bagus. Nah itu ya, makanya saya dari kemarin itu ketika di SMP, masa saya nyampaikan materi yang mudah kayak gini, Masya Allah. Nantilah kapan-kapan ya, kalau memang ada kesempatan lain lagi. Tapi yang menurut saya yang paling penting adalah itu, etika berorganisasi. Kenapa harus kompak? Kenapa harus kompak? Ini ada bahasa yang harus antum pahami juga bersama di sini.
Kita harus kompak karena ada tujuan bersama. Antum ditunjuk sebagai pengurus GPH, yang menjadi tujuan antum nanti itu bukan tujuannya rozan, bukan, tapi itu adalah tujuan bersama. Makanya target atau tujuan setahun ke depan itu harus dirumuskan saat ini, hari ini di depan saya, paling tidak berupa gambaran, khususnya oleh rozan. Setahun ke depan itu MA Darul Madinah ini mau jadi apa? Mau jadi bulat kah? Segi 4 kah? Segi 3 kah? 5 kah? Atau tidak jelas? Silakan. Harus dijelaskan saat ini. Dan itu menjadi tujuan bersama. Maka koordinator-koordinator ini kesehatan itu dalam rangka mendukung tujuan bersama itu. Taklim juga mendukung tujuan bersama itu. Sehingga nanti tidak mengatakan, saya tidak ada urusan dengan itu. Tidak bisa. Ini adalah tujuan bersama. Kalau tidak paham dengan tujuan bersama, target yang ingin kita capai bersama-sama. Misal nih, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Pengurus GPH tahun 2025 ini akan mengantarkan santri, akan bahasa yang mudah dipahami oleh antum, akan menjadikan santri MA Darul Madinah berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik. Maka saya kasih gambaran singkat. Kalau kesehatan, apa kontribusinya untuk mencapai prestasi dalam bidang akademik dan non akademik? Kira-kira di penangkapan antum apa? Sehingga nanti bagian kesehatan tidak merasa sudah ada kontribusinya, Ustaz. Oh, jangan begitu. Apa? Kasih vitamin. Bagus, betul. Karena kalau santrinya sehat, dia akan semangat belajar. Sehingga antum-antum pada koordinator yang lain tidak menyepelekan pekerjaannya koordinator kesehatan. Santri yang sehat mungkin dikasih vitamin, mungkin olahraga mungkin, atau mungkin diberikan sate, mungkin soto, sebelah macam-macam, agar santrinya sehat, semangat. Kalau dia sehat, berarti ada kontribusi dari koordinator bidang kesehatan sehingga santrinya sehat dan semangat belajar. K3, siapa K3? Nanti K3 juga jangan merasa bahwa saya kan cuma bersih-bersih, bersih-bersih itu sangat penting sekali. Antara kesehatan dan K3 itu kerjasamanya ini harus kuat. Karena kalau lingkungan bersih, insya Allah santrinya, sehingga bidang kesehatan jangan hanya menuntut, tapi berkontribusi juga kerjasama. Gitu ya. Jadi nanti tagih K3 lagi. Ya, tagih. Jadi mau santri sehat, tapi K3 kebersihannya tidak ada. Asramanya misalnya kotor, lingkungannya misalnya jorok misalnya, maka tidak akan bisa tercapai apa yang sudah menjadi tujuan bersama, yakni santri berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik. Apalagi bidang taklim, apalagi bidang ibadah. Nanti bidang ibadah cuma ibadah, Ustaz. Apa hubungannya dengan ibadah yang baik itu berkontribusi besar terhadap prestasi seseorang. Wis tak ketahui, tak kasih petunjuk semuanya sudah ya. Jadi nanti Ozan juga tidak mengecilkan perannya kesehatan, ya. Atau antar koordinator kemudian saling mengecilkan. Dia tidak bisa ngomong. Jadi itulah kenapa yang ketiga tadi adalah ada target bersama yang ingin dicapai. Target bersama. Jadi target bersama ini target semua yang dulu ini. Bahkan itu adalah target lembaga secara umum. Bukan antum tidak boleh mengatakan itu kan targetnya Rosa. Oh, tidak boleh. Bahasa yang harus keluar dari lisan kita adalah itu adalah target kita. Kita bukan hanya menyebut satu orang. Itu etika organisasi yang sangat penting yang harus saya sampaikan. Karena banyak orang kalau ketika berorganisasi, wis maunya
sendiri-sendiri. Itu urusanku. Nafsi. Biasanya begitu. Nah, padahal setiap koordinator ini, setiap bidang ini itu saling mendukung, saling support terhadap target yang ingin dicapai. Nah, sekarang pertanyaannya, Rozan sudah punya gambaran belum apa yang ingin dicapai setahun ke depan? Gak apa-apa, ini bukan untuk salah-salahan. Saya tugasnya di sini membimbing. Kira-kira atau sudah ada diskusi 3 orang ini, setahun ke depan ini apa yang mau dicapai oleh kita? Sudah ada belum? Sudah ada diskusi belum? Belum. Segera diskusi dan segera konsultasikan baik kepada peserta pengasuh ataupun kepada guru MA. Target ke depan, ya. Karena masanya antum hanya setahun, maka targetnya jangan berat-berat. Nanti kalau terlalu berat, antum stres sendiri. Antum menargetkan sesuatu itu disesuaikan dengan satu, kemampuan antum. Kemampuan itu terkait dengan apa? Kemampuan untuk mencapainya, biayanya, waktunya. Itu dipikirin. Jangan juga terlalu ideal, tinggi banget hanya karena ingin dipuji. Dan juga begitu, antum nanti hanya akan menyiksa diri. Disesuaikan dengan kemampuannya. Waktunya hanya setahun. Nah, sedangkan antum tidak memiliki waktu lebih dibandingkan yang lain. Waktunya sama toh, 24 jam. Tidurnya juga sama, makannya sama-sama sekolah, sama-sama berhalal kok. Kemudian ada target yang harus dicapai setahun ini. Nah, ya, jadi sering ya nanti dibantu ini. Apa kalau antum tidak tahu nanti tanya saya. Jadi gitu. Antum sudah harus diskusi, walaupun ini kan sudah nyusun program kerja ya. Sudah? Belum program kerjanya. Oke. Karena habis ini saya akan menajamkan program kerja. Antum paling tidak punya bayangan, jangan sampai blank. Saya tidak tahu aslinya Ustaz apa yang mau saya kerjakan ke depan. Itu bahaya nanti. Kalau nanti ditunjuk, misalnya programnya dari ustazahnya, biasanya itu tidak punya merasa memiliki. Itu kan dari ustaz, bukan dari saya. Kan repot kalau kayak gitu. Nah, ini tak munculkan. Antum bagian koordinator yang paling mudah nih memang memperjelas pekerjaannya koordinator. Sehingga nanti ketua sekretaris bendahara itu bisa tahu pekerjaan timnya dan bisa memberikan solusi ketika ada kendala. Atau kalau tidak ada kendala, berarti tinggal mensupport. Oke, berapa sudah? Ada berapa sudah etika berorganisasinya? Yang pertama tadi, ini harus antum dapat ini. Jangan sampai saya cara ngomong tok baru antum dapat. Yang pertama, hadir jika diundang, ya. Kemudian izin jika berhalangan, itu yang pertama. Yang kedua, taat terhadap keputusan bersama. Yang ketiga, menjunjung tinggi tujuan bersama. Ya, menjunjung tinggi tujuan bersama. Kenapa? Maksudnya menjunjung tinggi tujuan bersama itu apa? Karena itu adalah target kita bersama, sehingga tidak boleh keluar dari lisan kita hanya membebankan target itu hanya kepada ketua. Tidak bisa. Bisa ya. Oke. Sudah itu aja 3 itu etika berorganisasinya. Ya saja banyak. Oh, saya tambah satu lagi karena ini penting. Karena antum ini adalah bagian dari pesantren ini, maka yang paling pokok juga dalam antum menyusun program nanti tidak menyalahi dan tidak keluar dari ketentuan pesantren. Antum lebih fokus kepada mensupport atau merealisasikan apa yang sudah ditetapkan di pesantren. Tapi itu dikerjakan oleh antum gitu. Nah, kesan atau pengalaman yang akan antum dapatkan nanti itu adalah hal yang luar biasa ya. Ketika antum ini, walaupun memang dalam berorganisasi itu banyak sekali tantangannya. Sebenarnya antara saya dan antum itu sama saja. Saya juga diamanahi di yayasan, cuman masanya saya 5 tahun.
Jadi antum jangan mengesankan saya memilih pondok, bukan. Saya bukan memilih pondok. Saya hanya diamanahi untuk mengelola pondok ini. Berapa masanya? 5 tahun. Ini saya sudah masuk tahun keempat. Mau selesai tahun keempat di sudah Desember nih. Berarti tinggal setahun lagi. Terus tahun berikutnya siapa? Wallahu alam. Ya terserah yang di atas. Yang di atas sana. Ya, saya tidak tahu. Siapa nanti? Wallahu alam. Dan setiap periode itu ada tantangannya, ada masalahnya, ada momennya, ada stresnya. Sehingga antum termasuk ini etika berorganisasinya mengeluh. Siapa yang nggak capek di sini? Siapa yang nggak capek? Ada yang nggak capek? Antum belajar itu capek nggak? Makan itu capek nggak? Masa makan capek rek? Capek apanya? Dia sudah enak makan tuh, apalagi makanannya pas enak, ya kecuali makanannya nggak enak mungkin capek di hati, capek di hati. Oke, itu sekarang sudah jam biru ini. Oke, sudah setengah 11, masya Allah cepat sekali. Berikutnya penajaman program. Saya paling enak memang dari K3. Kalau pada zaman program itu memang yang paling enak karena itu passion saya. Saya itu suka dengan kebersihan, saya suka dengan kerapihan, dan saya paling gak suka melihat asrama itu jorok, kemudian ada sampah, paling gak suka, apalagi pondok putri. Itu benda ini maksudnya. Apa yang terbayang di bagian kesehatan K3 terkait dengan tugas antum? Wes ngomong aja lah. Sekarang tak tunjukin kepada antum. Apa? Enggak apa-apa, santai aja ini. Saya bertugas untuk membimbing antum. Apa bayangan antum ketika antum kemarin dibacakan SK Koordinator K3? Kebersihan? Apa? Kebersihan pondok. Oke, itu sudah bagus. Tapi Pak Ustaz akan lebih memperjelas dan merinci. Dan ini nanti tolong dirumuskan di program kerjanya. Target yang harus antum capai ini, targetnya ya, target bidang K3. 1, tidak ada sampah di kamar. Ciri-cirinya, ciri antum berhasil nih. Terserah nanti programnya apa. Bersih-bersih tiap hari itu kan program. Yang pertama adalah tidak ada sampah di kamar. Yang kedua, tidak ada sampah di koridor. Sampah apapun, mau sampah kering ataupun sampah becek seperti kayu putih, itu tidak boleh. Itu targetnya. Ya. Yang ketiga adalah termasuk ini yang harus antum, karena ini K3. Makanya antum jangan mengatakan cuma ketiga santai, jangan santai-santai. Ini berat. Ya, makanya tak tunjukin, biar antum paham betul. Ya, paham betul. Yang ketiga adalah kamar mandinya antum dan santri semuanya, pokoknya di pondok ini, khususnya klosetnya dan lantainya itu tidak boleh. Kalau lantainya tidak boleh licin, klosetnya tidak boleh berwarna kuning kemas-kemasan. Serius ini. Jadi antum kamar mandi yang bersih itu apa? Ditandai dengan antum tidur di situ loh. Ini ya. Kalau ciri kamar mandi bersih, ini kan kamar mandi hotel itu. Ya, kamar mandi itu kan bersih ya, nggak ada warna emasnya, ya, nggak lantainya ada licin. Itu dari sisi kebersihan. Dan mungkin masuk program kerjanya itu adalah apakah nanti bersih menjemur, termasuk menjemur kasur tiap pekan. Biar tidak pulaunya itu tidak. Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Madura itu kita itu pulaunya itu, ya. Paling tidak aroma pulaunya itu tidak, ya. Jangan sampai. Sudah tiap hari tiap malam berpulau, ya. Baru nggak pernah dijemur. Pantasan ketika bangun tidur langsung sakit kepala. Kenapa sakit kepala? Ya nyium aroma pulaunya sendiri. Itu ya, itu terkait dengan kebersihan. Terkait dengan lingkungan ini ya,
tinggal di sini, saya bilang sama teman-teman di sini, bisa aja menjabat bunga. Tapi kan bunga. Hanya kalau untuk lihat bunga yang kata itu karya saya. Saya bukan sombong, itu karya saya. Saya yang menangkap bunga itu. Makanya saya bilang tadi, saya memang suka tanam tanaman. Mau tahu kenapa tanam tanaman itu penting? Salah satunya adalah bikin awet muda. Enggak percaya banget. Ya Allah itu. Karena satu, dia memberikan buah. Kalau kita sering makan buah, maka kita akan awet muda. Yang kedua, dia memberikan oksigen, maka kita akan sehat. Yang ketiga, secara rohani dia berdoa dan berzikir kepada Allah. Jadi Al-Quran yang berkata. Dan itu sudah diteliti oleh para ilmuwan. Jadi kalau istilah ingin awet muda nih, tanam pohon banyak-banyak. Ya, nah itu. Karena kalau orang sering berinteraksi dengan apa ya, sesuatu yang hidup, contoh pohon-pohonan, itu hidupnya itu lebih fresh. Ya. Itu K3. Dan sebenarnya masih banyak. Itu gambaran saja. Tahun kemarin itu juga sudah ada yang humas. Kan humas? Humas ya. Humas itu tahun kemarin itu sudah ada G-Trend. Ya. Iya. Tapi sepertinya tidak jalan apa-apa, saya tidak tahu. Saya belum ngecek secara detail, bisa ada pengasuh. Yang jelas, saya pengen antum itu aktif di media sosial nanti. Humas. Ini sedang saya rancang. Ada beberapa ketentuannya ya, termasuk salah satunya, kalau misalnya nanti disepakati oleh semua ustadz dan ustadzah ya, maka salah satu yang tidak boleh di situ adalah memposting video pribadi. Kepentingannya hanya kegiatan. Akunnya itu adalah akun milik GPH. GPH itu adalah milik pesantren, sehingga tidak boleh dibawa sampai ke kuliah. Itu harus diwariskan ke adik kelasnya. Sehingga akunnya antum itu akan terus berkelanjutan, terus update. Itu salah satunya. Ya, karena kalau hanya mengandalkan yayasan, di yayasan itu kan dulu saya bikinkan YouTube-nya. Instagramnya yayasan itu aslinya alumni yang bikin. Tapi saya minta, sak akun-akunnya, sak password-passwordnya, saya minta. Bukan saya yang bikin itu, ada alumni MA yang bikin. Facebooknya dulu sudah ada, fanpage-nya saya bikinkan. Di sini itu fanpage pakai akun saya, yang di Madinah itu pakai akunnya Darul Madinah. Google Meet-nya Darul Madinah, sampai sekarang itu saya masih bisa akses. Jadi kalau antum lihat fotonya antum di Google, jangan heran, itu berarti saya. Antum lihat videonya antum di Google, jangan heran, itu sudah saya posting. Nah, sampai TikTok, sampai HP saya, ya, sampai HP saya yang ini mati. Ini HP sudah tidak sehat, tapi masih bisa dipakai. Kan HP saya kemarin ini, nah ini kan saya beli baru, karena sudah ini. Itu pun karena sekedar bisa kerja ya. Nah, jadi itu apa namanya, kegiatan antum itu bisa diketahui oleh lembaga lain ya, yang sesama pelajar, tapi ini akan dirumuskan terlebih dahulu. Itu secara khusus terkait dengan humas. Jadi humas, biasanya humas di sini urus apa Ustaz? Urus paket. Masya Allah. Paket itu apa namanya, keamanan itu seharusnya. Ya. Nanti humas itu Pravenska dari Situ Bondo ya. Situ Bondo. Orang Madura. Nama sudah sama ya. Nah jadi apa namanya, itu tugasnya humas. Humas itu lebih kepada apa ya? Istilahnya humas itu gini. Semua program kerjanya DPH itu, kalau ada orang bertanya, tanyanya ke siapa? Apa saja program kerja DPH tahun ini? Humas itu bisa menjelaskan semuanya. Jadi humas itu menjadi pusat informasi, kemudian juga menjadi apa namanya, penyebar informasi, termasuk di media sosial dan lain sebagainya. Nah, G-Trend itu harapannya nanti ditindaklanjuti agar hidup. Karena tahun depan pas masa DPH-nya ini, buletin nasional itu mau saya hapus. Buletin
Nafi'ah yang biasa tiap tahun terbit itu dan tidak ada yang baca. Bahkan antum sendiri belum tentu baca. Mau diganti dengan Madik, majalah digital. Jadi antum harus menulisnya tidak nulis manual seperti saya. Ya. Saya sampai sekarang itu kan punya 3 blog. Saya punya 3 blog, nulisnya di 3 blog itu. Cuman akhir ini saya malas menulis di blog, jadi kayak kemarin ketika pelantikan akun dan ketika pelantikan di Madiun, saya menulis di Facebook saya beberapa postingan di Madiun itu 3, di sini itu saya nulis kayaknya 3 atau 4 tentang kegiatan ini. Tapi saya sekarang pakai akun saya pribadi. Saya tidak pakai akunnya dari kami. Saya itu sering live di TikTok ini ya, di TikTok saya, dan saya dapat duit. Dapat cuan. Oke, itu humas ya. Humas itu ibadah mana ibadah? Ibadah. Apa yang terbayang dalam benak terkait dengan ibadah? Salat. Terus zikir pagi sore. Terus apa lagi? Puasa Senin Kamis. Terus apa lagi? Buka bersama. Ada satu yang sampai saat ini belum terlaksana ya. Harapan saya saat itu kepada ustadz dan ustadzah di pesantren. Saya pengen zikir pagi itu, dan ini mungkin informasi sejak awal kepada ustadz dan ustadzah di Bangladesh ya. Saya pengen sesekali zikir pagi itu antum itu zikirnya hanya satu zikir, tapi antum paham dengan artinya dan paham dengan apa yang antum zikirkan itu. Antum kok zikir sampai berbusa-busa, bahkan antum tidak semangat, tidak tahu, ngantuk-ngantuk, padahal antum sedang meminta kepada Allah, baru antum tidak ngerti. Itu rugi. Antum wis nyantri, maka antum harus tahu. Contoh misalnya saya tanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, jadi doa-doa yang antum minta kepada Allah. Ya. Misalnya antum doa gini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ini sudah ya. Jadi bukan hanya sekedar berdoa, tapi nggak tahu apa. Ibaratnya antum sudah pakai ketemu dengan seorang pejabat, kemudian pakai bahasa Inggris. Ternyata antum nggak ngerti dengan yang antum baca. Pas pejabat itu nggak ngerti bahasa Inggris. Oh ini apa? Ini kan begitu. Nah, maksudnya adalah ada satu program nanti yang dan saya sampaikan ke sini juga kemarin. Ada satu program yang antum laksanakan nanti sewaktu-waktu, apakah seminggu sekali, apakah zikir pagi, apakah zikir sore. Zikirnya itu tidak panjang-panjang, tapi antum mungkin membaca 1-2 zikir, tapi antum paham dengan maksud zikir itu. Ya, apa tadi ibadah ya? Ibadah itu lebih kepada yang memang bagaimana santri beribadah dengan tertib, santri beribadah dengan oh ya, sebelum nyampe ke itu ya, saya kembali lagi ke humas. Apa humas ini ya? Humas ini ada satu penting. Nah, ini bukan program. Humas itu, ya memang humas itu salah satunya memang, walaupun ini tidak hanya humas, tapi semuanya. Humas itu memang harus tampil semangat, berbeda, pokoknya penuh senyum. Itu harus senyum terus, karena itu humas. Gimana? Ini artinya kan ini bagi rakan sekali ini kan ilmu. Antum, coba antum kalau ke bank, adakah kemudian yang bagian CS itu selamat pagi Bapak Ibu, ada selamat pagi. Kata semuanya senyum. Padahal dia mungkin lagi mumet, tapi dia harus senyum. Selamat pagi Bapak Ibu, ada yang bisa dibantu. Kan begitu terus rasanya. Itu humas dan itu mahal. Tapi yang senyumnya ini juga kan. Antum kalau lagi marah, kadang tersenyumnya cuma satu. Tidak ada antum melihat senyumnya. Tidak begitu ya. Antum kalau lagi dongkol, lagi apa marahnya, apa senyumnya hanya separuh tok. Tidak ikhlas separuhnya, tidak ikhlas. Ya.
antum semuanya adalah pengurus BPA, maka dan antum adalah anak perempuan. Antum ibaratnya sekarang belajar menjadi seorang pemimpin, antum belajar menjadi seorang pejabat, maka yang paling penting dari antum adalah satu, rapih. Cara berpakaiannya rapih. Ya, berpenampilannya itu harus rapih, bersih, kalau perlu harum. Saya boleh disebut harum mana? Boleh. Apa merek parfumnya itu? Banyak, masya Allah. Coba sebut satu merek parfumnya itu. Parfum laundry, masya Allah, parfum laundry. Tidak ada parfum lah. Apa? Kalau ya kan nggak apa, saya kan juga pakai parfum. Parfum saya itu Hugo Boss. Itu merek parfum saya. Jadi saya pakai dua merek parfum, tapi satunya terlalu keras, jadi saya pakai yang soft. Oke, itu salah satunya. Kemudian taklim, mana taklim? Taklim nih. Taklim, apa yang terbayang di benak antum ketika antum di SKK sebagai koordinator taklim? Ya Allah, apa? Mengembangkan bahasa. Keren. Lanjut. Memperbanyak edukasi. Terus apa lagi? Pensi. Oke, taklim ini penting banget. Ya, taklim itu memang mengkoordinir santri agar segera mengkondisikan santri agar segera belajar. Ya. Tapi ada beberapa kegiatan koordinator taklim itu yang sangat penting sekali, yang itu mendukung terhadap program utamanya antum, yang Tabligh Quran. Apa itu? MBA. MBA itu, makanya ini nyambung dengan humas ya. Apa ya? Santri ketika tampil MBA itu pengen tampil dengan performa yang keren, dan itu direkam dan diposting. Satu yang sangat pengen di sini yang lainnya adalah memposting kegiatan itu minim sekali sampai legit. Nah itu ya mungkin tak alatnya, mungkin atau apa namanya. Oke, nanti lah itu kita bikin bersama. Jadi itu dengan taklim itu MBA itu. Kemudian yang kedua adalah speech atau khutbah, nyambung dengan program bahasa tadi. Ya, kalau antum takut 10 menit ya 3 menit lah speechnya. Oke guys, saya wanna deliver my speech on under title God Law misalnya. Itu about long distance relationship misalnya begitu ya. Oke, itu yang ini. Taklim itu apa yang sudah ada itu sudah bagus, termasuk pengembangan bahasa. Pengembangan bahasa itu sehingga nanti pensi dan lain-lainnya itu bisa berjalan dengan baik. Oh tadi ada satu program humas ya, mohon maaf humasnya pergi, tapi ini bisa dicatatkan. Kemarin Pak Ustadz itu rapat di Batu ya, Batu Malang. Jadi Pak Ustadz itu bermalam di sebuah villa bersama teman-teman bapak-bapak semua. Jadi ada beberapa kata-kata motivasi, apa segini aja, kecil banget, tapi kata-kata motivasinya keren banget. Dan itu ada di dekat cermin, ada di tangga ketika akan naik, misalnya ada di sini. Jadi ketika naik tangga itu langsung ketemu dengan tulisan. Atau ketika akan turun dari tangga itu ada tulisan motivasi. Sehingga kata-kata motivasi itu akan selalu kita baca setiap mau naik tangga, mau turun tangga, pas mau bercermin. Itu pasti akan baca. Itu kata-kata motivasi. Sebagaimana aku biasanya punya kata-kata motivasi di pintu lemari masing-masing. Ya, pintu lemari masing-masing. Itu ya. Oke, taklim sudah. Mana lagi? Satu lagi. Keamanan. Terus apa
sekalian, jadi karena ini juga saya harus mau rapat di Madiun ya. Jadi dua hal itu, antum etika berorganisasinya. Masih banyak sebenarnya, tapi itu yang paling pokok yang sudah saya sampaikan ke antum. Yang kedua terkait dengan penanganan program. Penanganan program. Kapan ini menyusun program? Di arahan dari ustazahnya kapan bisa? Tapi kapan ini menyusun program? Sesegera mungkin. Di SK-nya kemarin sesegera mungkin. Ya, sesegera mungkin sebelum perpulangan ini antum kalau bisa sudah ada. Jadi nanti akan saya bimbing bagaimana untuk menyusun program kerja secara resmi, tertulis dan disahkan oleh pesantren. Jadi bukan sekedar ketika ditanya oleh misalnya pengasuh misalnya atau oleh misalnya formal misalnya mana program kerja? Ada misalnya di mana? Di laptop. Itu bukan program kerja. Program kerja itu ketika sudah di print, ditandatangani, disahkan oleh lembaga yang ada di atasnya atau lembaga yang ada di itu. Nah, saya ucapkan selamat bekerja segera karena ini sudah mau liburan. Antum walaupun sebelum liburan ini program kerja belum sempurna, kali tidak antum juga punya bayangan. Secara garis besar susunan programnya begini, cara menyusun program. Saya kasih formatnya. 1 nomor, 2 nama program. 2 nama program. Kolom ketiga adalah waktu kapan akan dilaksanakan, ya. Yang berikutnya adalah targetnya apa? Misalnya tadi program bahasa. Targetnya bahasa itu apa? Apakah santri menghafal produk sebanyak 1000 misalnya? Contoh aja. Kemudian penanggung jawabnya siapa? Kalau perlu ada biayanya enggak? Secara garis besar seperti ini. Apakah ketua, sekretaris, apakah ketua perlu menyusun program? Tidak perlu. Ketua apa itu tidak perlu menyusun program karena program antum itulah programnya ketua. Sekretaris masih belum. Bendahara apalagi? Ketua itu harus menyusun program. Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap program ini? Ketika antum menyusun program, ya. Makanya nanti di sini di setiap lembar itu, misalnya ini koordinator apa? Koordinator ibadah misalnya. Maka di sini ditetapkan mengetahui ketua DPH. Di sini koordinatornya. Misalnya mengetahui ini namanya. Itu namanya resmi. Sehingga kalau ketua GBH-nya sudah menandatangani, berarti dia siap juga bertanggung jawab dengan program ini. Dan ini termasuk etika organisasi. Etika tertulis. Baik, alhamdulillah. Nah, itu ada di sekalian yang bisa saya sampaikan. Tentu ini masih banyak yang perlu saya sampaikan, sehingga memang waktunya terbatas ya. Waktunya terbatas, sehingga nanti insya Allah